Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali pada tahun ajaran yang baru ya. Dalam mapel matematika pertama adalah bilangan berpangkat ya. Dasarnya itu 3.1 operasi bilangan berpangkat rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Pelajaran ini yaitu siswa dapat memahami dan melakukan operasi menggunakan sifat-sifat bilangan bulat, berpangkat bulat, dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perpangkatan. Di sini ada bilangan berpangkat bulat positif. Pengertiannya, A pangkat N artinya A dikali A dikali A dikali A dikali bla 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 sampai dikali A. Di mana A sebanyak N buah. Jadi kalau A pangkat N berarti A-nya dikalikan sebanyak N buah. Ditulis sebagai A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali bla 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 dikali A. Banyak A ada N buah. Syaratnya A disebut bilangan pokok, A anggota bilangan real, N disebut bilangan bulat positif. Contohnya di sini ada 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Hitung 5-nya dikali berapa kali? Karena ada 6 kali pengulangan si 5, jadi 5 pangkat 6. Ada 2P dikali 2P dikali 2P. Dihitung 2P-nya dikalikan berapa kali? Di sini ada 3 kali, berarti 2P pangkat 3. Gitu ya. Di sini ada yang ke B, tanda hasil perpangkatan. Bilangan pokok positif yang tadi kita sebut sebagai A, jika dipangkatkan dengan bilangan bulat, ganjil, atau genap, maka hasilnya tetap positif. Di sini, hitunglah 3 pangkat 4 dan 5 pangkat 3. Jawabannya adalah 3 pangkat 4, yaitu 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 3-nya dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali. Jadi hasilnya adalah 81. Sedangkan 5 pangkat 3 adalah 5 dikali 5 dikali 5. Pengulangannya sebanyak 3 kali. Menghasilkan 125. Kemudian ada bilangan pokok negatif. Tadi kita sudah bahas bilangan pokok positif, sekarang kita bilangan pokok negatif. Bilangan pokok negatif kita lambangkan dengan minus A. Dipangkatkan dengan bilangan bulat genap, maka hasilnya adalah positif. Jika perpangkatan bilangan bulat genap, maka hasilnya positif. Ya, minus A dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya positif. Apabila minus A dipangkatkan bilangan bulat ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Ya, di situ jika perpangkatan bilangan bulat ganjil, maka hasilnya negatif untuk minus A.
Contohnya, hitung min 2 pangkat 4. Kita jawab. Belum. Kemudian hitunglah minus 5 dipangkatkan 3. Kita lihat di sini bilangan pokoknya sama-sama bilangan negatif, yaitu minus 2 dan minus 5. Minus 2 dipangkatkan genap akan menghasilkan bilangan positif. Contoh, ya, kita jawab min 2 pangkat 4, berarti min 2 dikalikan sebanyak 4 kali. Min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2. Min kali min plus kali min, min kali plus kali min plus. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16, berarti plus 16. Kemudian yang kedua, contoh kedua, minus 5 pangkat 3. Berarti minus 5 dikalikan sebanyak, pengulangannya sebanyak 3 kali. Minus 5 dikali minus 5 dikali minus 5, maka hasilnya adalah, biar gampangnya, min dikali min plus dikali min. Jadi kita taruh dulu di sini minusnya. 5 dikali 5, 25 dikali 5, 125. Berarti menghasilkan bilangan negatif 125. Bilangan berpangkat. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Hitunglah 2 pangkat 5 ditambah minus 3 pangkat 3 dikurang 5 pangkat 2. Nah, ini adalah kombinasi antara penjumlahan dan pengurangan. Kita jawabnya 2 pangkat 5 ditambah minus 3 pangkat 3 dikurang 5 pangkat 2, berarti 2 dikalikan sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ditambah, kita buka kurung, kurawal, yaitu minus 3 dipangkatkan 3, berarti minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3, kurung kurawal lagi, baru tandanya dikurang 5 pangkat 2, 5 dikali 5, karena hanya 2 kali. Kemudian hasilnya adalah 2 dipangkat 5, 32, ditambah minus 3 dipangkatkan 3, karena dia pangkatnya ganjil, maka menghasilkan bilangan negatif. Jadi minus 27 dikurang 25. Maka hasilnya adalah minus 20. Sifat bilangan berpangkat. Yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Bilangan pokoknya sama, yaitu A. Jadi, apabila dikali, maka pangkatnya ditambah. Yang kedua, sama-sama bilangan pokoknya adalah A. A dipangkatkan M dibagi A pangkat N menghasilkan A pangkat M minus N, atau A pangkat M dikurang N. Jadi, kalau dikali pangkat ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Yang ketiga, A dikali B, hasilnya tuh kan disitu ada A dikali B ditutup kurung pangkatun M, berarti sama saja dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Itu ya, kita keluarkan A pangkat M dikali B pangkat M. Yang keempat, A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N. Di sini karena A pangkat M-nya di dalam kurung, berarti A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Apabila dipangkatkan kembali, maka bilangan pokoknya A pangkat M dikali dengan N. Ini pangkatnya dikali. Sudah punya pangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Yang kelima, A per B pangkat M sama artinya dengan A pangkat M per B pangkat M.
Diketahuinya di sini panjang sisi lantainya adalah 6 meter. Panjang sisi keramiknya adalah 30 cm. Ditanyakan jumlah keramik yang dibutuhkan. Kita pertama cari luas lantainya, yaitu sisi kuadrat. 6 meter dikuadratin yaitu 36 meter kuadrat. Dirubah bentuknya menjadi cm kuadrat. Menjadi 360.000 cm kuadrat. Sedangkan luas keramiknya adalah S kuadrat 30 cm dikuadratkan. Hasilnya adalah 900 cm kuadrat. Jumlah keramik yang dibutuhkan yaitu luas lantai dibagi luas keramik. Jadi 360.000 dibagi 900.000, maka keramik yang dibutuhkan adalah 400 keramik. Oke. Ya, dipelajari kembali, diulang-ulang kembali materinya, kemudian dicatat di buku catatan. Setelah itu kalian foto buku catatan kalian, kemudian dikirim ke link yang sudah saya sediakan. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.